tujuan kita salah satunya adalah menghentikan pertumbuhan panjang ranting seperti ini. Jika ranting tidak panjang, otomatis tanaman tidak terlalu tinggi. Dan juga ada keuntungan jika tanaman tidak terlalu tinggi, jadi perawatan khususnya di penyepraian itu lebih mudah kawan-kawan. Nah, kita akan menghentikan pertumbuhan batang seperti ini agar tidak menjulur ke atas. Karena begini pada prinsip. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, seperti inilah kondisi tanamannya, sangat lebat sekali buahnya kawan-kawan, seperti ini. Bunganya juga cukup banyak sekali ini. Double-double seperti ini. Nah, kemarin kita sudah melakukan pemetikan yang ketiga kalinya. Dan kita mendapatkan hasil kurang lebih 34 kilo. Ini populasi tanaman kurang lebih 1.500 kawan-kawan. Nah, sekarang ini sudah mulai ada hujan. Jadi biasanya identik kalau sudah mulai turun hujan itu unsur nitrogennya cukup banyak sebenarnya. Dan biasanya tanaman kalau sudah ada hujan dia akan semakin tumbuh dengan cepat dan meninggi. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian akan bertujuan atau bermaksud agar tanaman cabai tidak tumbuh terlalu tinggi. Karena begini, setiap petani itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda sebenarnya kawan-kawan. Ada petani yang menginginkan khususnya tanaman cabainya tumbuh dengan sangat tinggi, tetapi ada juga petani yang menginginkan tanamannya tidak tumbuh dengan tinggi, artinya sedang-sedang saja. Nah, khususnya saya di sini sebagai petani cabai, kita menginginkan tanaman juga tidak terlalu tinggi. Makanya kita fokus melakukan penyepraian dengan fungisida khusus, di mana fungisida ini berfungsi agar tanaman tidak terlalu tinggi. Karena begini, jika sudah musim hujan, biasanya seperti tadi saya sampaikan, identik dengan pertumbuhan yang sangat cepat tanaman cabai itu, walaupun sudah memasuki fase generatif. Karena unsur nitrogennya sangat terpenuhi di dalam air hujan itu sendiri. Nah, tujuan kita salah satunya adalah menghentikan pertumbuhan panjang ranting seperti ini. Jika ranting tidak panjang, otomatis tanaman tidak terlalu tinggi. Dan juga ada keuntungan jika tanaman tidak terlalu tinggi, jadi perawatan khususnya di penyepraian itu lebih mudah kawan-kawan. Nah, kita akan menghentikan pertumbuhan batang seperti ini agar tidak menjulur ke atas. Karena begini pada prinsipnya kawan-kawan, dari pengalaman kita, jika ini panjang maka otomatis buahnya akan kurang. Tetapi sebaliknya, jika perantingan sangat pendek, maka buahnya akan lebat seperti ini. Ini pendek-pendek sekali perantingannya. Jadi buahnya akan lebat sekali dia nih. Kalau ini tinggi tanaman kurang lebih 1,60 meter ini kawan-kawan. Nah, makanya kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, seperti tadi saya sampaikan, keinginan petani itu memang beda-beda. Ada yang menginginkan tanamannya menjadi sangat tinggi, juga ada petani yang tidak menginginkan tanamannya menjadi tinggi. Nah, inilah kita lihat, ini bunganya sangat lebat. Luar biasa ini. Nah, jika tanaman khususnya dalam fase generatif seperti ini, di mana buahnya dan bunganya sudah cukup lebat,
kita usahakan mempertahankan bunga seperti ini agar tidak rontok. Jika tidak rontok, otomatis nanti buahnya akan semakin lebat, kawan-kawan. Makanya kita akan memberikan unsur-unsur yang bertujuan atau mampu menahan daripada mencegah kerontokan buah dan bunga itu sendiri. Nah, sekarang pun kita akan melakukan penyempraian. Nah, salah satunya bertujuan seperti tadi saya sampaikan agar tanaman tidak terlalu tinggi, juga untuk mengobati atau mencegah daripada patek atau antranoksa. Karena di musim hujan seperti ini, tanaman cenderung diserang oleh penyakit jamur, khususnya penyakit patek ataupun layu fusarium ataupun busuk batang. Makanya tetapi dari dulu kita sudah melakukan pencegahan dengan melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron, juga melakukan penyempraian juga, kawan-kawan. Nah, ini kondisi tanamannya. Buahnya lebat luar biasa. Nah, kalau ini bukan cabai rawit ori 212, tetapi ini adalah cabai OR cempluk ini, kawan-kawan. Jadi sangat lebat luar biasa buahnya. Bisa kawan-kawan lihat. Dia memang tidak terlalu panjang, dia agak pendek-pendek tapi besar sekali ini. Ini masih muda ini. Kemarin karena sudah melakukan pemetikan. Dan juga bobotnya luar biasa. Nah, inilah kondisi tanaman cabai kita, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan melakukan pencampuran obat seperti tadi saya sampaikan, bertujuan salah satunya pencegahan patek, pencegahan keriting daun, pencegahan agar tanaman tidak terlalu tinggi secara khusus. Dan juga mencegah agar bunga dan buah ini tidak rontok. Seperti tadi saya sampaikan, jika itu kita berhasil dilakukan, maka buahnya akan semakin lebat seperti ini. Ini buahnya akan kental, khususnya nantinya setelah kita melakukan penyempraian dengan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman di fase pembuahan seperti ini. Ini suplemen tanaman untuk fase generatif, kita pakai mereknya Kalinet. Ini kandungnya fosfat, kalium, dan boron. Ini tangki ukuran 14 liter, kita pakai 3 tutupnya sudah cukup. Ini sudah ada airnya, ini tangki. Nah, kemudian untuk mengatasi keriting daun, kita memakai masih merek Dimolis dengan bahan aktif abamectin ini. Kita cukup pakai 1 sendok aja ini. Nah, kemudian untuk mengatasi daripada patek dan lain sebagainya atau disebabkan oleh jamur, kita pakai Amistrastop. Nah, ini juga fungsinya kalau percabangan terlalu panjang atau tanaman terlalu tinggi, kita ini karena ada kandungan depikinasolnya untuk menghambat pertumbuhan, sebenarnya fokus untuk pembungaan. Jadi agar tanaman tidak terlalu tinggi, saya memakai Amistrastop ini. Kita juga pakai dengan dosis 1 sendoknya ini, kurang lebih 10 mili sebenarnya. Dan kita akan mix dengan merek obat ini fungisida juga, yaitu Dextraronil Mix. Ini 560 EC. Ini bahan aktif chlorothalonil 500 gram dan ditambah azoxystrobin 60 gram. Jadi ini sangat bagus sekali kalau kita mix dengan Amistrastop ini. Ini fungsinya untuk pencegahan patek, atau bahkan yang sudah kena patek pun bisa kita cegah dengan obat ini, tapi di mix dengan Amistrastop dia. Kita pakai 2 sendok. Nah, sedangkan untuk biasanya untuk lalat buah ataupun ulat, kita memakai bahan aktif asepat, ini mereknya Gericep 75 SP.
Ini bagus juga nih ulat kantong atau ulat yang memakan buah cabai, dan juga untuk lalat buah karena ini bahan aktif asepat. Kita pakai dia 2 sendok saja seperti ini. 1. Nah, karena sekarang sudah ada hujan di tempat saya ini, beberapa hari kemarin setelah melakukan pemetikan yang ketiga, hujan sudah mulai turun. Kita pakai perekat untuk tambahan. Kita pakai 1 sendok sudah cukup. Oke. Nah, kegiatan kita melakukan penyempraian hari ini yang mana bertujuan agar bunga tidak rontok, buah tidak rontok, juga tanaman tidak terlalu tinggi, dan juga mencegah keriting daun serta mengobati namanya penyakit patek atau Anthranoxa. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.